kita mulai ya materi kita. Mungkin ini materi yang terakhir dari kimia organik kita. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konfirmasi struktur. Nah, ini masih lanjutan dari konfirmasi struktur ya. Konfirmasi struktur sebelumnya menggunakan NMR, ya, kemudian FTIR, ya, spektro UV-Vis, ya kan. Nah, malam ini yang terakhir konfirmasi strukturnya menggunakan spektrofotometer massa, ya, atau yang sering digunakan itu adalah bisa menggunakan GCMS untuk senyawa-senyawa yang volatil, atau menggunakan LCMS, liquid chromatography mass spectroscopy. Nah, seperti itu. Nah, malam ini kita akan mencoba bagaimana membaca spektrum dari MS-nya atau spektrum dari spektroskopi massa, begitulah ya kira-kira. Nanti kita akan tahu bagaimana bedanya spektrumnya dengan gambaran spektrum dari NMR maupun dari FTIR. Ya, oke, mungkin saya bisa share. Oke. Nah, yang penting di dalam materi kita hari ini yaitu bagaimana kita mengkonfirmasi struktur kita menggunakan alat yang namanya spektroskopi massa, begitu ya. Nah, dari spektroskopi massa itu ya, yang kita baca apa? Kita melihat apanya gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Namun sebelum saya lanjutkan materi kita hari ini, saya mau memperlihatkan video dari LCMS ya. Jadi kita mesti tahu dulu alatnya, bagaimana dia bekerja, begitu ya. Kita lihat bareng-bareng video dari YouTube. Ini saya asal aja dari kayaknya, tapi bagus sepertinya, begitu. Mudah-mudahan bisa ya. Ini ya. Nah. Oke, saya share screen semuanya aja. Udah bisa melihat nanti ya. Nah, ininya belum dikunci. Oke. Saya share. Nah, ini ya, saya perbesar. Kelihatan di layarmu? Kelihatan, Pak. Terlihat, Bapak. Terlihat ya. Ada volumenya enggak? Tidak ada. Suaranya enggak muncul?
Suaranya muncul enggak? Kalau nggak muncul berarti ini perlu disetting. Suaranya nggak muncul ya? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Jadi di Zoom-nya ini nanti disetting dulu berarti ya. Bentar. Tak stop dulu. Zoom-nya tak aturnya dulu. Hmm. Caption. Aplikasi. Sebentar. Audio. Kita coba ya. Sekarang kita coba. Sudah dengar? Ada terdengar suaranya enggak? Belum ada, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Kok belum ada ya? Pakai subtitle aja, Pak, nggak apa-apa. Gimana? Pakai Memakai subtitlenya ini dihidupkan ya, coba ya.
Oke. Tadi bisa memahami enggak kira-kira ya? Masalahnya nggak ada suara ya. Jadi ini perpaduan. LCMS itu perpaduan dari kromatografi cair ya. LC itu liquid kromatografi dan MS itu adalah spektrometer massa ya. Atau kalau yang pakai gas namanya GCMS. Nah, ini yang pakai liquid kromatografinya ya, pakai cair ya. Nah, dari penjelasan tadi atau perlu diulang nggak? Jelas ya alatnya itu bagaimana bekerjanya. Fitria sudah jelas nggak alat tadi? Sebelum saya lanjutkan, Fitria, Fitria Ismet. Sedikit paham, tapi juga ada yang nggak paham, Pak. Yang mana yang nggak paham?
Oh, suara saya kecil. Yang mana? Itu tadi saya cuma lihat kayak visualisasinya gitu, Pak. Nggak paham kayak detailnya gimana-gimana langkah-langkahnya itu bagaimana. Ya, oke, detail langkah-langkahnya. Jadi, LCMS ini dua alat yang berbeda yang digabung. Ya, LC itu kromatografi cairnya. LC atau kromatografi cair itu dia berfungsi untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Oke, Anda ingat HPLC itu High Performance Liquid Chromatography. Kita punya alat HPLC di lab, ya. Itu namanya yang kalau kita tadi di video tadi berperan sebagai LC-nya, liquid kromatografinya. Jadi liquid kromatografinya ini bisa menggunakan HPLC atau KCKT, ya, atau menggunakan yang lebih sensitif lagi, misalnya menggunakan ultrasonic kromatografi, ya, menggunakan ultra, ya. Kalau yang kita miliki masih high performance, HPLC, ya. Kita high performance itu sudah sangat membantu kita dengan eh, jumlah sampel yang diinjeksikan itu hanya maksimal 20 mikroliter. Itu HPLC, ya. Kalau UPLC, ya, berarti pakai ultra performance liquid chromatography, dia bisa lebih sedikit lagi, ya, sepersekian mikro lagi yang bisa diinjeksikan, yang diinjeksikan itu sudah kebaca. Jadi semakin sedikit sampel yang bisa dibaca, ya. Jadi semakin canggih alat, itu kita tidak membutuhkan sampel yang banyak. Gitu. Nah, itu membahasnya satu alat yang LC-nya, ya. Jadi LC-nya ini bisa pakai UPLC, bisa pakai HPLC. Begitu ya. Nah, lalu MS-nya. MS-nya itu bisa menggunakan gas, ya, atau yang tidak, begitu, ya. Nah, dalam MS-nya atau spektrometer massa, ya, itu di alat tadi itu dijelaskan, ya, atau mungkin sambil di ini, ya, ditunjukkan lagi videonya, ya, tapi saya yang menjelaskan, ya, sebentar, ya. Jadi kita coba alatnya ini. Nah, ini, ya. Nah, oke, kelihatan, ya. Nah, jadi dia nanti MS itu adalah sampel masuk melalui yang bagian A ini, ya. Jadi ada 5 bagian di dalam alat spektrometer massa ini, dibagi 5 bagian. Bagian yang pertama, A, itu bagian di mana sampel itu akan diberi pemanas dengan suhu yang sangat tinggi, begitu, sehingga dia menjadi pecah masuk ke bagian B, ya, masuk ke bagian B, atau ini disebut sebagai ionisasi chamber, begitu.
Masuk di bagian B ini ditembak elektronnya yang pecah tadi itu, ditembak elektronnya meluncur ke C. Ya. Di C ini nanti dia sudah mulai menjadi banyak ion, ya, menjadi banyak ion. Molekul itu misalnya, molekul itu kan bisa terdiri dari beberapa atom kan begitu ya, terdiri dari beberapa atom-atom. Nah, begitu masuk di C ini, atomnya itu menjadi pecah sendiri-sendiri, begitu ya. Misalnya etanol, begitu ya. Atom C-nya sendiri, atom H-nya sendiri. Etanol itu ya CH3, CH2, OH, ya, misalnya. Jadi C-nya yang 2 tadi itu hanya ada 5, ya. Kemudian ada OH, ada O dan H lagi di belakang, ya. Itu menjadi pecah, pecahan-pecahan atom tadi, ya, masuk lagi ke D, ya. Di D ini nanti akan ada, ini makanya dibelokkan, ini gambarnya belok, ya. Ini berdasarkan berat molekul dari atom-atom C, H, dan O tadi, itu kan memiliki berat yang berbeda-beda. Yang paling berat, dia akan jatuh duluan ke detektor, yang E, ya. Yang paling ringan belakangan. Makanya ini gambarnya itu dibelokkan. Bagaimana bisa itu terjadi pembelokan ini? Karena ada magnet di sini, kanan kiri ini yang hijau ini ada magnetnya. Di sini ada magnet yang bisa membelokkan tadi. Jadi dibelokkan, ya, yang besar pasti akan turun dengan BM yang berat, dia pasti akan terdeteksi lebih dulu. Ya, artinya apa? Semakin punya BM yang berat, ya, maka dia akan muncul spektranya terlebih dahulu. Baru semakin kecil belakangan. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi ini kan masih gambaran dari proses alat ini, ya. Apa yang dihasilkan dari alat ini berupa spektrum atau spektrum, ya, spektra, ya. Jadi setelah dideteksi, dia direkam, ya, dan dikonversi menjadi spektra. Seperti NMR kemarin ada spektranya, FTIR juga ada spektranya. Mereka punya spektra yang khas masing-masingnya. FTIR spektranya turun dari atas ke bawah, ya kan? Itu FTIR. NMR dari bawah naik puncaknya ke atas, ya, baik NMR maupun HNMR maupun CNMR. Bedanya kalau HNMR kemarin kita sudah bahas bahwa pergeseran kimianya hanya dari 0 sampai 10, ya kan, biasanya gitu untuk yang proton NMR atau HNMR. Tetapi untuk yang CNMR bisa sampai 200. Pergeseran 0 sampai 200 kan begitu ya. Itu sudah bisa Anda bedakan itu dari spektrumnya aja itu sudah kelihatan. Oh ini H, oh ini C. Ya. Karena kalau H itu pergeseran kimianya hanya 0 sampai 10-an ppm. Sekali lagi saya ulang, untuk yang CNMR dia bisa panjang sampai 0 sampai 200-an, ya. 0 sampai 200-an. Nah, yang MS, ya, spektrometer massa ini nanti kira-kira ya punya spektrum yang seperti C itu. Seperti C, agak panjang dia. Ya. Tetapi beda X, Y-nya, sumbu X dan sumbu Y-nya berbeda. Itu yang membedakan.
Dan untuk apa namanya CNMR maupun HNMR itu nolnya berada di kanan. Nolnya pada sumbu X itu kan di kanan kemarin ya. Kemudian bergeser ke kiri gitu. Untuk yang MS itu nolnya berada di kiri menuju ke kanan. Ya, bedanya di situ. Bedanya. Dan sumbu X-nya kalau di spektrometer massa ini kita menyebutnya adalah M per Z. Ya, massa ion. Ya. Jadi saya ganti ke PPT. Ya. Ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini, ya kan? Nah, nolnya berada di sebelah kiri, yang paling kecil, kiri. Nah, ini contoh aja, ini dimulai dari 10 ya. Ya. Kemudian ke kanan 110, ya kan? Kemudian sumbu Y-nya kalau di MS gitu ya, itu adalah intensitas relatif ya, atau relatif intensity. Bagaimana kita membaca spektrum ini nanti? Ya, dimulai dari base peak. Base peak itu yang paling tinggi ya. Ini ada di posisi MZ 43 ya. Di massa ion, M per Z itu adalah massa ion. Massa ionnya 43 ya. 40 di sini, 1 2 3. Seret. Nah, tingginya kalau Anda perhatikan itu pasti di 100 ya. Full 100 ya. Yang lainnya nggak sampai 100 ya. Yang lainnya pendek-pendek ini nggak sampai 50 pun nggak sampai ya. Bervariasi ya. Nah, pada saat membaca spektrum yang kita lihat pertama adalah base peak atau peak dasarnya. Peak dasarnya yang dilihat dari apa? Yang paling tinggi. Nah, mudah tuh. Yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi biasanya itu yang 100 intensitasnya ya. Itulah peak dasarnya yang pertama ya. Yang kedua, kita cari ion molekulnya. Di mana posisi ion molekul? Posisi ion molekul itu biasanya berada di paling ujung kanan ini. Ya. Di paling ujung kanan. Di sini. Ya. Nah, di sini ya tertulis M+. M+ ini kita namain ya berat molekulnya. Ya. Ini disebut ion molekul. Ya. Ion molekulnya berapa? Kalau di sini ini adalah 114 M per Z-nya. Ion molekul adalah ion yang terbentuk karena kehilangan satu elektron yang menunjukkan berat molekul. Ya. Berarti dia mesti positif. Ya. Ya. Karena satu kehilangan elektron, ya, maka posisinya pasti positif. Ya, makanya di sini dituliskan, ditandai dengan M+ yang menandakan berat molekul. Ya. Jadi ini contoh senyawa ini berat molekulnya adalah 114. Ya. Dengan nilai ion molekul ya M per Z-nya di sini 114. Paling pinggir ya. Paling pinggir. Jadi posisinya ada di ini. Kalau Anda lihat yang namanya ion molekul itu yang Anda lihat adalah puncak yang kecil ini. Yang kecil ini. Ya.
Puncaknya yang kecil ini namanya ion molekul. Kok tadi kan ini yang saya tandai ini di 43 tadi, ini adalah meletot-meletot. Base peak-nya, ya, peak dasarnya. Kita lihat peak dasarnya ada di 43. Oke, ya. Kemudian ion molekulnya atau M/Z-nya 114 ini. Oke, ini kita catat begitu, ya. Yang kita perhatikan itu, yang kedua. Yang ketiga, dari saya hapus dulu, ya. Fragmen ionnya, ya. Fragmen ion itu yang ini selain daripada ini dan base peak, ya, yang di sini selain ini, ya, artinya ini, ya, ini namanya fragmen ion, ya, atau ion fragmennya, ya. Masing-masing ini punya nilai M/Z yang berbeda-beda. Ini menunjukkan di dalam sampel yang kita uji, ya, itu terpecah menjadi beberapa ion molekul ini, ya, fragmen ion, begitu, ya. Seperti itu. Oke, itu dulu, ya. Jadi ada 3 yang bisa kita amati setiap kita membaca MS, ya. Base peak, ya. Kemudian ion molekul dan ion fragmen, ya. Ini ion fragmen yang tengah tadi. Oke. Nah, selain itu, ya, perlu kita pahami kaidah bagaimana menentukan massa molekul. Nah, tujuan daripada kita mengkonfirmasi struktur menggunakan MS itu, tentu salah satunya adalah menentukan massa molekul. Ya. Kita akan tahu ini massa molekulnya berapa. Begitu. Untuk memastikan kemarin jumlah C-nya sudah tahu, ya, jumlah H-nya dan posisinya, bahkan kemarin menggunakan NMR kita kan sudah belajar itu, ya. Kita sudah tahu itu, maka masih ada perlu bukti lagi apakah benar di posisi yang dibilang oleh CNMR kemarin, ya, berat molekulnya itu memang atau massa molekulnya itu sesuai. Nah, bisa jadi massa molekulnya sama, ya kan? Tetapi strukturnya berbeda. Nah, apakah benar gitu dengan posisi yang dikatakan C-nya kemarin di posisi pergeseran kimia sekian misalnya, itu benar-benar beratnya kalau diposisikan itu dicurigai misalkan tadi, ya, misalnya kalau kita kemarin belajar inostrobin, ya, senyawa aktif dari temu kunci misalnya, posisi CNMR itu posisinya rumus molekulnya, ya, ada OH di pergeseran kimia 12 misalnya. Untuk H-nya, itu tandanya ada OH-nya misalnya seperti itu. Apakah benar itu miliknya pinostrobin beneran? Nah, dibuktikan lagi massa molekulnya. Apakah benar massa molekulnya sama dengan massa molekulnya dari pinostrobin, kan begitu. Nah, massa molekul pinostrobin adalah 270 M/Z-nya. Jadi kalau Anda lihat di ChemDraw, ya, itu ada massa molekul pinostrobin itu 270. Kita tembakkan di MS ini, apakah benar dia memiliki puncak atau peak, ya, M/Z-nya 270 seperti itu, ya, yang kita lihat itu. Nah, pada kaidah penentuan massa molekul ini, maka massa molekul itu diidentifikasi melalui pencarian ion molekulnya. Jadi yang paling ujung kanan bawah tadi. Itu yang Anda lihat kalau Anda mau menentukan massa molekul.
Nah, karena adanya isotop C13, maka massa molekul organik itu dapat dinyatakan sebagai M+1. Ya. Jadi, karena karbon itu sebenarnya punya 2 isotop. Ya. Dan atom-atom yang lain itu sebenarnya juga sama. Tidak satu isotop. Jumlah atom relatifnya itu tidak satu. Ya. Mesti beberapa. Contohnya karbon. Itu yang ya berada di alam itu yang terbanyak adalah C12-nya. Atom relatifnya 12. Dan C13 ini dia hanya sedikit, yaitu 1,1%. Nah, makanya C13 itu punya intensitas sangat rendah 1,1%. Jadi itu yang digunakan di dalam mengidentifikasi massa molekul, gitu ya. Isotop 13-nya ya, dari C atau karbon, begitu ya. Nah, ion molekul ini berhubungan dengan massa ion di dalam spektrum MS. Ya. Kecuali puncak-puncak isotop nanti yang tadi itu ya. Jadi yang Anda lihat tetap yang paling kiri paling kanan kecil di ujung, biasanya itu menunjukkan ion molekulnya. Anda bisa lihat apakah ganjil atau genap. Kenapa? Ion molekul yang mempunyai massa ganjil, jumlahnya ganjil enggak, tadi kan 114 berarti genap ya. Tapi misalkan ketemunya 113, maka biasanya itu merupakan suatu kation radikal. Nah, seperti itu. Jadi ganjil genapnya ini kita bisa amati ya. Oh, artinya kalau ganjil ada kation radikalnya. Paham ya, kation radikal ya. Yang biasanya kalau ditandai, di dalam tandai itu ada titiknya begitu ya, titik tebal begitu ya, itu ion radikalnya ya, atau kation radikalnya ya. Ion molekul harus dapat membentuk fragmen ion dalam spektrum massa dengan melepaskan fragmen netral yang logis. Maksudnya dari tadi yang pernah kita lihat di awal gambarnya, spektrumnya tadi itu ya, itu mesti sebenarnya kalau di total gitu ya, ya semestinya itu menunjukkan jumlah yang sama begitu massa molekulnya gitu ya. Nah, ada satu cara lagi kaidah, yaitu dengan aturan nitrogen ya. Itu juga bisa mengkonfirmasi keberadaan ion molekul. Bagaimana aturan nitrogen itu? Aturan nitrogen seperti ini. Ya. Suatu molekul yang mempunyai massa ion molekul adalah misalnya genap begitu, maka molekul ya tersebut mempunyai jumlah atom N genap. Apabila suatu molekul mempunyai massa ion molekul ganjil, maka molekul tersebut mempunyai jumlah atom N ganjil. Kita perhatikan nilai MZ, M per Z-nya ya. Ini contoh ya. Kita lihat ya. Yang pertama NH3. Ini. Nilai MZ-nya itu adalah ternyata nggak mau dia. Ya. 17. Kan ganjil nih, ya kan? Ganjil. Ya, maka kemungkinan dia memiliki jumlah N1. Nah, karena apa? N itu ya, atom relatifnya
AR-nya berapa? N? Masih ingat? Kalau C, ya, AR-nya 12, ya. H itu 1, ya. Kalau N berapa? N 14, ya. Jadi kalau M per Z-nya itu ada 17, kemungkinan N-nya kan 1. Karena N itu memiliki, ya, jumlah atau relatifnya itu adalah 14. Iya kan? N itu kan 14, toh? Ya, seperti itu. Kemudian misalkan ketemu nilai M per Z-nya adalah 32-an genap. Nah, genap kemungkinan pasti N-nya juga genap, kan begitu. Kalau 32, kemungkinan ada berapa N? Kalau N1-nya itu atau relatifnya adalah 14, ya, maka kemungkinannya adalah jumlah N-nya 2. Maka ditulislah di sini N2. Nah, baru nanti kira-kira hanya berapa sisanya, kan begitu. Ya, nanti sisanya miliknya H, kan begitu. Begitu juga jika nilai M per Z-nya adalah 227 ganjil, ya, maka kemungkinan N-nya adalah 3 misalnya. 194, ya, kemungkinan jumlah N-nya adalah genap, ya, dan jumlah N-nya adalah 4 misalnya. Sehingga ada di sini jumlah N-nya sesuai, ya. N3, ya kan, sesuai. Karena dia merupakan molekul, ya, ada banyak atom, C-nya ada 7, H-nya ada 5, N-nya 3, O-nya 6. Ya. Ini kalau dihitung, ya, C-nya sebenarnya bisa dihitung, ya. C7 begitu, ya. C itu kalau satu C itu ada berapa? 12 kan C itu. Ya. Kalikan 7. Nah, berapa itu atau relatifnya, ya. H juga begitu. H itu 1, 5 berarti 5 kan begitu. N itu 14 kali 3. O, O berapa O? 6, 16 ya. O 16 ya. Atau relatifnya. Harus ingat ini ya, kimianya ya. Oke lah, kita tunjukin aja yang apa namanya? Atau relatifnya dari beberapa atom ini. Nanti kita akan lihat. Nah, ini contohnya ya. Ya. Ya kan? O-nya 16, N 14, kan begitu ya. F 19. Ya, atau relatifnya gitu ya. Nah, nanti kita akan ada beberapa penentuan massa molekul menggunakan banyak aturan. Tadi kita yang sebelumnya itu mengenal aturan M plus tadi. M plus 1 dan M plus 2. Nanti juga kita akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada cara menentukan massa molekul menggunakan aturan nitrogen seperti ini. Ya. Ada lagi menggunakan aturan 13. Ini untuk penentuan rumus molekulnya, ya, dari ion molekulnya. Kalau M per Z-nya 136, misalnya ini ya, M per Z-nya 136. Berapa C, berapa H, ya, kemungkinannya, begitu. Itu bisa dihitung menggunakan aturan 13 ini, yaitu CH ini. Aturan 13. CH, C-nya 12, hanya 1, totalkan 13 ya. Total 13. 13 apa ini? SMA. Satuan massa atom. Masih ingat ya? Materi SMA dulu. Satuan massa atom. Ya. Unit yang paling umum dalam senyawa organik. Ya. Sehingga yang paling umum dari misalkan ketemu M per Z-nya 136, maka kita bagi dengan CH. Nah, CH nilainya kan 13. Ya kan? Maka 136 dibagi 13 ada 10. 10 CH. CH-nya kali 10
130. Sisa 6. 6 nanti apa? Nah, kita lihat ini. Ya. C hanya ada 10, nah sisanya berarti kemungkinan miliknya H. Sama dengan C hanya 10, C-nya berarti ada 10, H-nya berarti ada H kali H yang di sini kali 10 ditambah 6, 16H, dan C-nya ada 10. Paham ya? Di sini nih ya. Kan dikalikan. C10 ini kan, CH dalam kurung 10 ini kan berarti C-nya ada 10, H-nya juga ada 10, kan begitu ya? Iya enggak? Ya kan? Ini sama juga kalau Pak Anang menulis C-nya 10, seperti ini, hanya 16. Sama ini. Yang sebelah kiri ini dengan yang ini itu sebenarnya sama. Ya, sama kan? Ya toh? Hanya penulisannya aja. Untuk mempermudah ini tadi, aturan 13 tadi, maka ya CH-nya ini yang kita tulis di sini diangkakan 13 SMA ini untuk membagi M per Z-nya atau massa ion, M per Z-nya suatu molekul ya dengan M per Z 136 ya. Maka kita coba bagi 13 sama dengan 10 CH ya. Tapi sisa 10 CH itu hanya kalau dikalikan kan ini dikalikan hanya 130. Nah, padahal ini 36. Nah, berarti sisa 6 kan? Sisa 6. Nah, sisa 6 caranya CH-nya 10, kemungkinan hanya ditambah lagi 6 sehingga totalnya C-nya 10 hanya 16. Begitu loh ya. Paham ya di sini ya? Nah, kemudian kalau kita menggunakan aturan misalnya itu ada O-nya ya. Bagaimana kalau ada O-nya, Pak? Nah, kalau ada O-nya, maka caranya ya kita menggunakan ekuivalen daripada CH. Misalkan O tadi, misalnya kita curigai ada O-nya, gitu. Maka kita gunakan ekuivalen CH4 yang kita gunakan. Balik lagi ke sini, berarti CH4 yang kita gunakan. Pertama kita tulis CH4, ya. C, kalau CH4, ya, C-nya itu berapa? 12 kan? C12, ya, hanya 4. Berarti totalnya 16. Ini kan 16. Sama aja dengan H berdiri sendiri, totalnya 16. Sama aja dengan O berdiri sendiri, O kan juga 16. Nah, kan sama kan ini? Ini sama kan? Nah, ini yang kemudian kita gunakan untuk mengira-ngira dari 136 tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu C-nya berapa, H-nya berapa, kemungkinan O-nya ada berapa. Kan begitu loh. Totalnya tetap 136. Nah, atau mungkin juga barangkali ada N-nya gitu ya. Caranya menggunakan ekuivalen yang menggunakan N di sini. Ekuivalennya adalah CH2 untuk yang N. Uh, untuk rumus molekul yang menggunakan aturan 13 ya. Itu kita tabel ini itu mesti minimal kita paham terhadap tabel ini ya. Kalau double O dan N ya, berarti ekuivalen CH-nya adalah C2H6. F16 19 maksud saya. Maka ekuivalennya CH7 ya. Ekuivalennya ya. Si ya ekuivalennya C2H4. Seperti ini. Ini tabel di sini ya terkait sama ekuivalen CH dengan atom-atom tertentu ini bisa kita ingat begitu ya untuk kita gunakan di
di dalam menentukan rumus molekul atau MF dari ion molekul menggunakan aturan 13. Ya, balik lagi ke sini tadi. Ya, seperti ini. N-nya 14 sama, ya, hanya pasti 14 dan berarti pakai CH-nya 2. Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, tinggal ini nanti ini digunakan untuk mencari yang 36 ini. Ya, ini nanti misalkan menggunakan ini. Itu berarti nanti C-nya ada ketemu berapa, hanya ada berapa, N-nya ada berapa, itu bisa. Ya. Pokoknya totalnya harus 31, 36 gitu. Kalau ini saja kan masih masing-masing kan 14 kalau ini ya. Masing-masing kan 14. 14, ini juga 14 kan begitu. 14 kali 3 kalau ini ya. Ya kan? 42. Nah, berarti ya bagian gitu. Nanti kira-kira ada ketemu C-nya berapa, hanya berapa, N-nya berapa gitu ya. Nah, itu kalau genap ya. Tapi kalau ganjil yang pertama kali dipertimbangkan adalah N-nya ya. Ini yang pertama kali dipertimbangkan kalau ganjil adalah ada N-nya ya. Ada nggak N-nya? Itu untuk yang ganjil. Makanya yang pertama dilihat ganjil atau genap gitu ya. Kalau genap ya kita pertimbangannya menggunakan aturan 13. CH gitu ya, pakai CH. Ini yang tadi ya. Jadi saya sudah jelaskan. Kemudian perlu Anda ketahui juga UN, penentuan UN-nya, unsaturatednya. Maksudnya ini adalah yang eh, ikatan rangkap. Ya. Ada nggak ikatan rangkapnya? Gitu. Misalnya ini sudah diketahui, ya, sudah diketahui, ya, C8H12N2. Ya. Itu sudah diketahui seperti itu. Rumus kimianya, rumus molekulnya, ya. Saya pointer aja. Ini misalnya C8H12N2. Untuk mengetahui ada berapa ikatan rangkapnya, UN-nya, ya, UN-nya itu unsaturatednya atau ikatan rangkapnya ada berapa? Ada rumus ini, CA HB OC ND XE ini, ya. Misalnya UN ya adalah 2A plus 2 dikurangi B min D plus E dibagi 2. Maka misalkan C8H12N2 kalau kita masukkan ke rumus ini ya, maka rumusnya adalah 2A. A-nya berapa? 8. C. Miliknya C kan? A itu kan milik C. 8. Ya. Jadi 2 kali 8. Terus di sini ada ditambah 2. Tulis, ya kan? Terus kita lihat B-nya. B-nya berapa? Nah, di sini. Nah, ada berapa B-nya? 12 yang untuk hanya, ya kan? 12 dikurangi D. D itu apa? N. D itu N. Nah, N ini ada 2. Ya. Berarti 12 dikurang 2. E-nya ada enggak? X itu halogen. Bisa Cl, bisa Br, F, ya, maupun I. Ya. Itu halogen atau X-nya. Ya. Enggak ada. Ya berarti ya cuma 12 min 2 saja. Dibagi 2, ketemunya 4. Maka pada rumus ya molekul C8H12N2 pada senyawa ini atau molekul ini ada kemungkinan 4 ikatan rangkap. Begitu. Nah, kalau kita lihat
masa akuratnya adalah ini. Ini dilihat dari ternyata berbeda sedikit ya. Kalau Anda perhatikan, ya, sama enggak masa akuratnya? Nah, ada sedikit perbedaan ya, di komanya. Ya. Padahal ya, ini semua ya kemungkinannya ini ya artinya kemungkinannya adalah sama kan begitu ya dari ion molekulnya ya. Kalau Anda hitung dari ion molekulnya itu kemungkinan sama loh ini. Ternyata begitu kita cari ya UN-nya ya ikatan rangkapnya ternyata akhirnya masa akuratnya menjadi berbeda-beda ya. Tergantung dari ikatan rangkapnya. Begitu ternyata bisa mempengaruhi gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah kita juga perlu lihat atau mengetahui namanya isotop. Ya, yang tadi saya bilang, Pak Anang bilang kan, untuk karbon, ya isotopnya itu ada dua. Satunya itu ya nilainya 100% ya keberadaannya. Yang satunya itu hanya 1,11%. Ya. Bromin itu hampir sama. Ya. Kalau dihitung relatif abundannya itu hampir sama, 1/1. Ya. 100 banding 98. Kalau karbon tadi, ya, perbandingannya 100 banding 1. Ya. 100 dan banding 1. Nah, kalau karbon. Ya. Sementara yang bromin itu adalah 1/1 kira-kira. 100 dan 98 soal. Untuk klorin ya 100 dan 32. Nah, atau 1/3 begitu ya. Nah, ini kaitannya gimana? Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini gambaran relatif abundannya ya. Ketersediaan di alamnya ya. Misalnya ini adalah contoh untuk kita cari Cl ya. Klorinnya. Misalnya ya. Klorin di alam adalah 75,77%. Ya, maka kita melihat klorin ini yang 75,77% adalah Cl35. Sedangkan yang 24 ya, 0,23% itu adalah milik dari Cl37. Isotopnya ini isotop ada dua isotop kan? Isotop 35 dan 37. Ya, gitu. Rasio M terhadap M plus adalah kira-kira 3/1 kalau kita lihat ini ya. 3 miliknya yang Cl35, 1 miliknya Cl37. Nah, kalau Anda lihat di gambaran spektrumnya di sini yang memiliki perbandingan 3/1 adalah miliknya yang M64 dan 66 ini. Benar kan ya? Jadi yang ini. Ya. Miliknya siapa? Yang memiliki berat molekul 64. Ternyata kalau kita lihat dia ada miliknya dari etil klorida ya. CH3 CH2Cl ya. Jadi ini gambaran spektrum dari etil klorida ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya misalnya BR ya. Ini adalah gambaran yang ada BR-nya ya. Bromin di alam ya adalah 50,7% dengan kode BR79. Sedangkan isotop yang satunya adalah 49,3%. Selisihnya sedikit sekali. Ya, ini bisa juga dibilang
tadi 100 dan 98% tadi. Makanya kalau Anda lihat di sini, puncak yang hampir mirip adalah yang ini, ya, 122 dan 124 ini. Ya kan? Ini kan mirip sekali ya, sangat mirip. Ya, hampir sama tingginya. Gitu. Jadi berat dari molekulnya ya, adalah kita pilih yang 122 ini. Hamburger 122 adalah milik dari, berarti ini apa? Propil bromida. Ya. C-nya ada 3, ya, propil, ya, bromida. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah beberapa contoh spektrum MS-MS miliknya senyawa peptida yang ada di slide awal tadi itu. Ya, Pak Anang menggunakan Wikipedia, contoh spektrum MS-MS miliknya peptida. Kalau Anda lihat di sini, ternyata banyak sekali numpuk-numpuk ya. Itu peak ya yang ada di sini. Ya. Maka yang perlu Anda lihat yang mana? Ya, yang pertama adalah peak dari ya yang paling tinggi. Berarti ini ya miliknya siapa ini nanti. Nah, ini yang akan kita kemudian lanjut lagi di fragmen namanya ya. Difragmenkan lagi, dipecah lagi sehingga nanti akan pecahnya itu ini ya. Ya. Jadi miliknya siapa toh yang ini tadi? Nah, ini ya. Itu dipecah ternyata pada ion molekul ya sekian, 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 dan sekian. Nah, ini banyak sekali ya. Ini artinya namanya peptida itu banyak molekul yang bergabung ya, sehingga itu namanya molekul besar ya. Sehingga munculnya ya banyak peak di sini kalau Anda lihat ya, banyak fragmen. Ini satu fragmen ini sebenarnya mengindikasikan satu molekul tersendiri atau satu senyawa sendiri. Ini ada banyak senyawa ini sebenarnya ya di fragmen-fragmen ya, seperti itu. Ini gambaran dari MS-MS-nya ya. Nah, itu kan kalau kita tadi menggunakan manual perhitungan ya, menggunakan aturan 13 M plus ya, kemudian aturan nitrogen begitu kan. Sebenarnya kita juga ada software yang sudah banyak sekali ya di upload ya di internet. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini saya kasih contoh aja software untuk mengolah data MS-nya sudah ada datanya begitu ya. Sampel sudah ditembakkan di mesin MS-nya gitu ya. Terus untuk menganalisa ini miliknya siapa? Kalau manual kan kita harus menggunakan aturan tadi, aturan 13, aturan nitrogen, ya kan? Kemudian ada juga aturan M plus 1, M plus 2 tadi, ya kan? Kalau menggunakan software ini sudah otomatis. Tinggal masukkan ke software, nanti akan muncul software itu akan ngasih tahu, oh ini loh rumus kimianya, rumus molekulnya, begitu. Banyak aplikasinya. Ya, ini salah dua contoh aja dari aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca data dari MS. Ya, ini ada ProSite PC, ya, ProSite PD, ya, atau Topik. Ya, jadi ini dua contoh software yang bisa mengolah data MS. Ada banyak, ya. Nanti Anda bisa kunjungi di sini. Ya, sebentar. Anda bisa kunjungi di yang di sini. Ya. Untuk contoh MS-nya, ya, dan ini untuk contoh software-nya. Ya.
Wikipedia list of mass spectrometry software, ya. Ini untuk melihat software yang digunakan membaca MS. Tidak manual, otomatis, ya. Seperti itu. Tetapi walaupun begitu, kita sudah tahu softwarenya secara manual, caranya melihat atau menganalisis adalah seperti tadi. Seperti yang Pak Anang jelaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak Fitria? Untuk yang penentuan UN tadi itu, Ya, di rumus UN-nya kok nggak ada C-nya ya, Pak? Padahal kan ada yang O-nya. oke, kita coba ya. Kita coba kembali lagi ke yang rumus. Oke, ini ya. Yang ini ya. Iya, Ini. Pak. Nah, Itu ini kan di rumus, iya. Di rumusnya kan nah, ada C, A, H, B, O, C itu. ya, Tapi di ya. UN itu kok nggak masuk C-nya, Pak? C-nya nggak masuk. Ini rumusnya. Ini kan tadi kan Pak Anang ambil contoh yang paling bawah. Iya, Nah, ya kan? Terus kita masukkan rumus bawahnya ini. Ya kan? UN-nya. Ya. 2A plus 2. A-nya kan 8. Ya, 2 kali 8 plus 2. Ya kan? B-nya adalah H. Hanya ada berapa? 12. Tulis 12 di sini. Ya kan? Terus N-nya, D-nya, ya, D-nya itu kan N. Kebetulan di sini ada N-nya. N-nya berapa? 2. Nah, gitu. Terus nggak ada O kan ini sudah habis kan? Ya sudah, nggak ditambah plus E gitu. Tidak plus E begitu. Maksudmu yang O-nya ini? iya itu kan di contoh yang diberikan sama Pak Anang kan emang C, H, sama N aja. Tapi Nah, misalkan NF-nya itu pakai yang C7H4O3, O-nya kan 3, Pak. Itu nah, 3 kan nah, masuk C, tapi di rumus ya, UN itu ndak ada C-nya gitu. ya, berarti masukkan di sini. C, B min C plus E. Gitu. Jadi pengganti D. Itu aja. Baik, Pak, terima kasih. Ya, nah, gitu. Jadi, misalnya di sini C8H8O2, ya kan? Jadi nanti dimasukkan di rumus UN-nya, ya 2 kali 8, ya gitu kan? Ya, hanya itu adalah 12, ya kan? Dikurangi berapa itu? Om 2, ya. Sama juga ya, ketemunya 12 min 2 ya. 8. Enggak, 8 dikurangi 2 ya. Begitu ya. 8 dikurangi 2. Gitu. Baru dibagi 2. Begitu, Fitria? Maksudnya ini tak? Ini Iya, kan? Pak. Nah, Iya, sudah. Terima contoh kan kasih, ini Pak. kayak CL, BR ini tidak ada di ini juga ya. Enggak ada di apa namanya? Contoh ya. Kebetulan ini pas nggak ada contohnya ya yang ini. Yang CL sama BR-nya. Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat lagi yang di contoh-contoh yang di Wikipedia tadi itu barangkali ada contoh yang ada halogennya, X itu halogen. Itu nanti eh, kita coba masukkan nilai UN-nya apakah benar nanti ada ikatan rangkapnya berapa misalkan seperti itu bisa dicoba-coba lah. Seperti itu.
Oke, ada lagi Mbak Fitri ya? Sudah Terima kasih sih, ya. sudah. Terima kasih. Jadi ternyata Mbak Fitri memperhatikan ini ya. Yang lainnya, yang aktif cuma satu, Mbak Fitriato. Yang lainnya nggak aktif. Ya, karena ini sudah larut, ya, mungkin bisa kita akhiri dulu aja ya. Dan ini materi terakhir kita di kimia organik preparatif, ya. Minggu berikutnya mungkin akan ketemu UAS. Nanti UASnya dari saya, nanti soalnya. Kemungkinan soalnya adalah, kalau dari saya kemungkinan adalah pilihan ganda, kemungkinan ya. Jadi nanti jumlah soal menyesuaikan, biasanya dari menggunakan Moodle biasanya. Sudah pernah tahu menggunakan Moodle? Sudah, Pak. Enak mana? Moodle sama Gform? Sifon, Pak. Kalau Gform itu bisa di-hack, ya toh, sehingga keluar itunya jawabannya. Kalau Moodle mungkin Anda akan kesulitan menghack ya. Jadi beberapa saya coba juga itu, ternyata pinter-pinter ya. Nah, mahasiswa kita ini sudah tahu jawabannya itu, langsung otomatis bisa nampak itu. Nah, sehingga kita hindari gitu. Atau nggak apa-apa nanti kalau misalkan trouble modelnya kita pakai Gform nggak masalah. Tapi pasti jawabannya akan Pak Anang acak. Gitu. Pura-puranya jawabannya yang benar A, padahal yang benar C. Nah, misalkan seperti itu. Kadang buat lihat, oh yang benar A. Nah, berarti saya jawab A, padahal yang benar C. Seperti itu. Nggak apa-apa. Itu kan untuk evaluasi aja ya, untuk evaluasi banyak cara lah ya untuk kira-kira apakah kalian memahami atau tidak. Semua materi sudah saya kirim kecuali yang ini kan ya. Oke, nanti PR saya akan kirim yang terakhir tadi. Baik ya, begitu ya. Saya bisa akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mohon maaf apabila sering digonta-ganti ya. Karena ya kesibukan kita yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kalian terkait kimia organik preparatif ini, begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi